Smart Listener, terima kasih. Betul, kita masih di Smart Community dan kita menghadirkan Mas Wahyu dan juga Mas Bahri dari komunitas Makassar Aquascape. Nah, yang saya bisa tambahkan Smart Listener ini terkait dengan perbedaan dari akuarium dan aquascape. Katanya di sini akuarium hanya berfokus pada ikan hias saja sebagai isinya. Sementara untuk aquascape sendiri, ikan hanyalah sebagai penghias dan bukan hal yang begitu penting. Aquascape ini lebih berfokus pada tanaman, kayu, air, batu, dan faunanya yang terdapat dalam media tersebut. Dan untuk faunanya sendiri ada bentuk bisa seperti keong atau udang, sehingga lebih bervariasi dan lebih indah. Nah, dari Mas Bahri dan Mas Wahyu, seperti itu kah memang? Ya, kalau untuk faunanya sendiri sih ada banyak hal ya. Jadi bukan fungsinya ikan aja ya? ada fungsinya masing-masing. Seperti keong itu untuk membersihkan kaca, udang itu untuk membersihkan tanaman-tanaman. Jadi berarti bukan udang biasa juga ini yang digunakan dan keong yang biasa yang digunakan ya? Spesial. Jadi yang digunakan itu udang-udang hias ya. Jadi ukurannya nggak terlalu besar juga. Dan keong-keongnya juga yang memang keongnya ini tidak berkembang biak di dalam aquascape itu sendiri. Jadi populasinya tidak terlalu banyak seperti itu. Dia cuma hidup untuk membersihkan saja. Iya, untuk membersihkan. Tidak berkembang biak. Nah, saya jadi mau tahu nih ya Mas Wahyu dan Mas Bahri, ini unik sekali ya kalau kita lihat ini isi dari aquascape itu sepertinya unik dan tidak ada di tempat-tempat lain ya, karena ada toko ya yang menyediakan untuk bahan-bahan isi dari aquascape itu sendiri. Kalau boleh tahu toko-tokonya untuk bahan-bahan yang kita gunakan dalam aquascape itu di mana, Mas Wahyu? Untuk toko saat ini ada di beberapa yang saya ingat ya, nanti Bahri bisa tambahkan beberapa ada di Jalan Veteran. Ya, ada di Jalan Veteran, di Pasar Hobi Todopuli, di Goa pun ada. Di Goa di bagian di Goa ada di Sungguh Minasa bagian. Di dekat Balalompoa sama dekat Rumah Sakit Syekh Yusuf. Di situ ada 2 toko aquascape. Makassar sendiri sih masih ada juga di Jalan Perintis gitu ya. Baru-baru buka juga. Ada juga yang akan buka juga di Todopuli sama di Veteran. Mereka dapat dari mana itu bahan-bahan untuk isian aquascape-nya? Nah, memang kita kalau di Makassar ya sebenarnya sih import atau gimana? Ada yang impor, memang ada yang masih beberapa impor, ada juga yang tapi masih kebanyakan kita masih suplainya dari Jawa memang. Dari Jawa ya. Dari Jawa karena memang Makassar walaupun alamnya banyak di sana. Ya, tapi di Makassar kan tidak ada supplier yang mencari begitu. Jadi yang masih dari yang sudah ada di Makassar ini baru kayu saja yang saat ini yang kita dapat yang sudah menjual. Kalau ikan-ikannya sudah ada juga ya. Kalau ikan sih ada beberapa yang sudah ternak juga di Makassar. Dan kalau udang sih malahan yang di Makassar itu yang paling diminati oleh orang luar. Iya, kayak udang-udang yang dari Sorowako, Danau Matano gitu kan. Nah, itu sangat diminati oleh orang luar karena warnanya yang sangat cantik gitu. Keong ya? Keong. Udang ya? Iya, udang hias. Itu dari laut atau dari sungai? Memang mereka pelihara sendiri ya? Biasanya sih ada di alamnya sendiri. Nah, tapi ketika aquascape muncul baru terekspos gitu kan. Ada binatang seperti ini ya. Dan memang kelihatannya berwarna dia ya. Ya, kalau dia udang bentuknya seperti apa sih? Kecil, besar? Kecil ya. Jadi dia paling besar 3 cm-an ya. 3 cm. Kalau yang enggak kayak udang yang dijual di pasar. Oh, enggak. Itu kebesaran. Jadi memang yang kita pakai di aquascape itu selain yang Bahri bilang fungsinya untuk bantu kita sih istilahnya pembersihan ya. Cleaning crew ya. Kru pembersihan. Dia juga ada cleaning crew. Jadi kalau di sini cleaning service. Benar. Jadi selain memang untuk bantu crew. bersihkan ya dia ada warnanya juga. Jadi kalau yang biasa berapa banyak sih yang dibutuhkan untuk setiap scape? Itu bergantung lagi sih ukurannya. Iya. Biasanya minimal berapa sih? Karena ini kan harus mereka fungsinya selain hiasan, mereka juga jadi cleaning crew ya. Jadi kalau yang diturunkan. Kalau udang sih kita biasanya
Kalau untuk akuarium 60 cm ya, yang paling kecil ya. Yang kecil itu antara 5 sampai 10 ekoran, 5 sampai 10. Kalau yang kecil, kalau yang besar sih saya pernah sampai 300 malah kalau udang gitu. Saya pernah. Dan ada bikin. memang ya, ada bahannya itu dijual. Iya, ada di Makassar. Mau ditambahkan Mas Bahri? Ini yang terkait faunanya selain keong, udang, apa lagi yang biasanya ada di skepnya? Faunanya sih ke ikan saja kebanyakan. Ikan, ya? Iya, apalagi kan untuk saat ini ikan-ikan itu sudah banyak variasinya. Seperti itu. Iya, kalau untuk floranya sendiri cuman kayu-kayu aja atau ada tanaman khusus? Kalau tanaman itu berbagai macam. Kalau saat sama ini. yang bisa kita yang biasa kita dapatkan di akuarium? Berbeda malahan. Berbeda ya? Iya. Jadi kayak apa ya namanya? Lumut gitu kan. Kalau di aquascape itu menjadi dua macam lumut. Ada yang lumut keras dan lumut halus gitu kan. Iya. Lumut keras ini yang kita gunakan. Biasanya kita sebutnya dengan moss. Lumut ya? Lumut, iya. Sedangkan yang lumut halusnya malahan kita harus hilangkan biasanya. Yang kita biasa bilangnya sebagai alga gitu. Nah. Dia bikin dengan adanya lumut yang alga itu ya, itu dia nanti kalau bertumbuh dia akan jadi apa kalau misalnya dia memang merusak? Dia akan merusak kacanya kah atau ekosistem di dalam? Ke ekosistemnya sih sebenarnya. Jadi pemandangannya jadi tidak enak lagi, tidak seperti yang dia pertama dibuat. Kabur atau gimana? Lebih apa ya? Kalau pernah lihat di sungai ada lumut halus gitu kan warna hijau. Nah kayak gitu dia menutupi bagian-bagian tertentu. Jadi tidak nampak lagi antara batu atau kayu atau tanaman lainnya. Oke, kembali ke sejarah munculnya aquascape di Makassar sendiri. Mas Wahyu bisa cerita aquascape itu mulai munculnya kapan sih, dan kemudian Mas Wahyu tertarik, Mas Bahri tertarik untuk menggeluti hobi yang satu ini? Iya, jadi ini jauh ke belakang ya. Jadi aquascape itu sebenarnya sih udah lama sekali. Flashback. Betul. Ya, kita flashback. Jadi sebenarnya aquascape itu udah lama sebelumnya itu yang menaikkan nama aquascape ini sebenarnya di Jepang. Awal mula sih, tapi yang benar-benar pertama kali mengenalkan aquascape ke dunia itu di Jepang. Namanya Takashi Amano. Beliau meninggal 2018. Jadi beliau yang awal kali membuat jurnal bahwa aquascape itu patternnya atau patokannya itu seperti ini. Jadi pertama yang orang tahu tuh aquascape itu bagaimana itu dari tulisannya si Takashi Amano. Takashi Amano dulu fotografer alam memang. Jadi dia biasa di alam, melihat di Sungai Amazon itu bagaimana, dia pindahkan ke akuarium. Nah, untuk waktu masuk ke Makassar itu pertama-pertamanya itu kita dari dulu zaman masih ada forum Kaskus ya. Jadi 2011, 2010, 2011 sudah ada beberapa yang mulai bermain di Makassar sebelum 2011 itu. Tapi pertamanya Maco terbentuk itu memang dari forum online, forum Kaskus. 2011 mulai ada thread bahwa membicarakan aquascape di Makassar, mulai meet up dengan regional Makassar. 2013 nih baru mulai kita bikin komunitas namanya dulu 2013 dulu namanya MAC. Cuman sebenarnya sih ininya sama Makassar Aquascape Community, tapi ternyata di Jawa banyak yang sama-sama MAC. Jadi dari Malang, dari mana-mana itu MAC juga. Jadi akhirnya ditambahin O di belakangnya. Jadi namanya Maco gitu. Jadi Makassar Aquascape Community juga gitu. Kalau saya sih sebenarnya bergabungnya 2015. Saat itu saya baru pindah Makassar. Dari mana sebelumnya? Sebelumnya saya karena tugas kantor ya, jadi sebelum saya tugas di Ambon 4 tahun, saya pindah Makassar. Memang waktu itu udah mulai melirik, benar, udah mulai melihat. Sedikit tahu tentang aquascape gitu. 2015 mulai, kebetulan pas saya pindah itu termasuk waktu itu kan 2013 2014 aktif, 2015 itu Maco itu sempat vakum. Maksudnya tidak ada kegiatan sama sekali gitu. Jadi 2015 saya masuk. 2016 itu kegiatan pertama Maco lagi. Kebetulan waktu itu karena saya anak baru, nanya banyak di komunitas. Saya bilang saya mau bikin aquascape nih, saya belum tahu apa-apa gitu. Akhirnya
ngumpul pertama lagi setelah setahun setengah itu di rumah saya. Setelah vakum itu di rumah saya. Itu rame-rame bikinin saya aquascape. Jadi aquascape saya itu dibikinkan oleh. Itu karena mau sendiri atau? Karena saya mau sendiri gitu loh. Jadi karena banyak tanya teman-teman bilang, udah nanti aja sekalian, sekalian rame-rame gitu loh. Jadi akhirnya akuarium saya pertama itu memang bukan saya yang buat, jadi rame-rame dengan teman gitu. Jadi hasil kolaborasi betul. Jadi 2016 itu pertama setelah vakum setahun setengah gitu, Maco mulai jalan lagi gitu. Nah 2016 itu pun setelah dari situ kita dapat undangan untuk ikut kontes waktu itu ya. Jadi kontes 2016 itu yang kita maju sebagai komunitas waktu itu. Kontes di mana? Di Jakarta. Untuk di Jakarta. Jadi kontesnya itu live kontes ya. Jadi kita bikin aquascape langsung di tempat. Jadi dapat undangan ya. Dapat undangan, betul. Mereka sudah melihat ya hasil karya dari teman-teman di Makassar terkait aquascape-nya, makanya dapat undangan. Iya, betul. Ke Jakarta langsung ya? Iya, kita ke Jakarta langsung. Waktu itu kebetulan saya berempat ya. Saya ada teman bertiga lagi, Agus. Itu dengan bawa bahan-bahannya ya? Benar. Jadi waktu itu kita sempat sulit juga waktu check-in karena kita bawa batu tuh. Jadi kita ada 4 orang dibagi 2 tim. Kebetulan kan yang pemain lama dan senior di Makassar itu ada namanya Pak Agus Salim. Beliau memang orang yang sudah beberapa kali ikut kontes dunia. Jadi kelasnya yang dibedakan antara kelas waktu itu ada monster dan biasa. Jadi monster itu yang udah pengalaman. Nah, kebetulan memang 2016. Jadi waktu itu Mas Wahyu masih tergolong biasa. Ya, saya tergolong biasa. Jadi saya hanya bantuin Agus waktu itu. Nah, kebetulan yang temen yang ikut di kontes atas nama komunitas itu kita juara 1 untuk langsung ya juara 1 betul, di Jakarta nih. Di Jakarta bener. Jadi kita juara 1 untuk Indonesia waktu itu 2016. Itu waktu datang ke Jakarta sudah rame-rame mikir ya, kita mau buat apa, sebentar apa gitu ya. Nah, seperti gitu ya. Untuk bagaimana? Sebelum ke Jakartanya sendiri kita ada pertemuan beberapa kali, gathering beberapa kali. Kita tentukan temanya bagaimana gitu kan. Bagaimana waktu itu temanya tentang apa sih? Temanya itu forest sih sebenarnya, hutan gitu kan. Cuma yang berbeda saat itu waktu itu sih. Itu cuma menggunakan kayu saja sebagai forestnya kan. Nah, saat itu kita ada tambahan faunanya? Enggak, kita berpikirnya yang berbeda gitu kan. Dimana kayunya ini atasnya kita pakainya batu gitu kan. Nah, jadi sesuatu yang berbeda gitu. Biasanya kan batu di bawah, kayu di atas. Ini kita balik. Dan ternyata itu menjadi inovasi terbaru saat itu. Dan ada fotonya waktu itu ya? Ada ya. Nanti kita coba lihat-lihat deh komunitas ini ya. Itu bisa dilihat di mana itu? Untuk foto-foto dari teman-teman Aquascape di Facebook kah? Di Facebook kita ada page-nya Maco ya. Kita ada Makassar Aquascape. Maco ya namanya ya. Ada page-nya di Facebook juga. Itu yang waktu menang juga di Jakarta ada ya? Ada, betul. Di kontes yang waktu itu dilakukan atau diadakan di Jakarta itu pada umumnya menampilkan apa sih? Karena kayaknya ada yang juara 1 karena memperlihatkan ya ekosistem yang beda dari yang biasanya. Yang lainnya pada umumnya seperti apa yang ditampilkan? Jadi waktu itu sih memang karena kita lain daripada yang lain ya. Jadi kalau yang lain sih ada beberapa yang saya waktu itu perhatikan, ada yang temanya hutan gundul. Jadi dia bikin mungkin karena melihat di internet ya. Jadi kalau hutan yang digundul itu dia bikin kayu itu dipotong rata gitu, jadi disusun sama dia untuk ke atas seperti itu ada juga yang memang standar kita rata-rata kan model forest gitu, jadi ada yang seperti hutan, ada yang bikin diorama dengan tebing-tebing dengan itu jadi memang kreativitas masing-masing sih, cuman memang waktu itu karena ide kami yang kami bawa itu memang baru, jadi memang belum ada sama sekali. Itu temanya waktu itu tentang apa? Yang kita sih temanya sebenarnya hutan gitu ya, forest gitu. Tapi kita kalau nggak salah namanya kasih namanya waktu itu stone forest ya. Jadi hutan batu. Jadi hutan batu itu bawahnya itu jadi hutan batunya itu bawahnya itu kayu. Jadi ada kayu satu menopang, sedangkan di atasnya itu yang harusnya batu, ya? Yang harusnya model pohon yang rimbun. Nah, pohon ini kita ganti dengan batu. Gitu. Jadi
Itu yang akhirnya menarik oleh juri. Iya, karena maknanya apa sih pasti ya? Iya. Pasti seperti itu. Maknanya tentang maknanya kenapa sih harus ada batu ya? Iya, ya ini karena gundul mungkin hutannya digundul. Ya itulah yang membuat Anda menjadi juara 1 ya tingkat nasional ya kita bisa bilang seperti itu. Nah, kegiatan yang mungkin tidak terfikirkan oleh teman-teman yang lain ya, karena Anda ini memikirkan ketika kita ikut berlomba atau berkontes untuk tema yang akan dibuat itu kan pada saat itu ya, pada saat kontes baru dibuat ya, baru dibuat tidak ada maksudnya diserahkan medianya terus mau dibuat apa pasti dari pikiran teman-teman semuanya kan. Kalau kontes itu sih sebenarnya kita udah persiapan dari Makassar dulu. Jadi kita latihan dulu. Wadah yang dipersiapkan pada waktu itu. Wadah dipersiapkan dari sana. Kalau kita yang bahan kayu, batu, sampai pasir pun itu dari kita peserta bawa. Dari peserta betul. Yang menyiapkan. Yang menyiapkan. Oke. Baik, kita break lagi ya Mas Wahyu dan Mas Bahri, dan pastinya semua listener masih kami undang Anda untuk yang mau berinteraksi lewat live chatnya kami, boleh di live chatnya YouTube Smart FM Makassar karena kami live di YouTube. Dan Anda boleh bertanya di situ. Kita akan bersama sampai jam 8. Sekarang sudah jam 7:43. Sisa beberapa menit lagi Anda bisa berinteraksi.